Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Priyat Gusmanto. Saya berasal dari Minahasa Tenggara dan saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tepatnya di SMPN 2 Belang, Minahasa Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Salam untuk siswa yang berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Ini adalah dunia pendidikan. Kita sebagai guru seringkali menyalahartikan bahwa memberikan keadilan pada akses pendidikan kepada siswa itu berarti semua siswa akan mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama rata. Ini kurang relevan Bapak Ibu guru hebat. Kurikulum Merdeka menyadari akan hal itu bahwa adil tidaklah sama sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang dalam arti memberikan sumber belajar, proses pembelajaran, bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing siswa, tentunya untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Pembelajaran diferensiasi ini memang sangat unik dan tergolong baru. Proses pembelajaran yang bermakna dan lebih berpihak kepada siswa menjadi poin penting dalam kesuksesan belajar siswa kita di kelas. Memang, perubahan akan menimbulkan ketidaknyamanan kita dalam menerapkan metode atau model pembelajaran yang tergolong baru. Kita pelajari, tapi kita harus mencoba. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel ilmu pengetahuan sosial tentang lokasi dan tempat tinggal kelas 7 di SMP 2 Belang, Minahasa Tenggara. Materi lokasi dan tempat tinggal sebenarnya tidak asing di telinga siswa kita. Kata Sherlock mungkin sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, konsep lokasi dan tempat tinggal pada ilmu geografi memerlukan kecermatan dan penalaran kritis, salah satunya menganalisa bagaimana hubungan antara lokasi dan tempat tinggal. Pembelajaran diferensiasi dengan Google Maps dan ChatGPT akan memberikan sumber informasi sebanyak mungkin kepada siswa tentang lokasi dan hubungannya dengan tempat tinggal. Pada tahapan awal, sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar dan menggunakan aplikasi Aku Pintar. Asesmen diagnostik ini fungsinya mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Nah, dalam hal ini perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video podcast dan lembar pengamatan tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran, saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar, kita dapat memetakan berdasarkan tingkatan kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori pertama adalah kategori pemahaman utuh. Kategori kedua, paham sebagian, dan kategori ketiga, belum paham. Hasil ini kita akan jadikan dasar dalam pembuatan kelompok di dalam kelas. Pembelajaran ini dimulai ketika saya melontarkan pertanyaan, apakah kalian pernah mendengar kata-kata lokasi? Kira-kira apa pengertian dari lokasi tersebut? Apakah suatu tempat tinggal atau objek di permukaan bumi jika dilihat dari ilmu geografi? Kita mulai pembelajarannya. Dengan menggunakan ChatGPT akan memberikan pengalaman yang berkesan untuk menemukan konsep lokasi dan jenis lokasi. Selanjutnya, siswa akan bekerja dalam bentuk kelompok utuh dan investigasi lebih lanjut. Dengan pemahaman panduan lembar pengamatan, di sini guru membuat kelompok sesuai dengan kategori pemahaman dalam pembentukan kelompok. Setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda dengan siswa lain. Kategori 1 tadi, yang siswa sudah mempunyai pemahaman utuh, akan menjadi narasumber. Namun, apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyiapkan sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kategori berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka.
Siswa dengan belajar visual akan belajar dengan mengamati video pembelajaran melalui YouTube contohnya. Siswa auditory akan belajar dengan menyimak podcast dan siswa kinestetik akan lebih bertindak lebih aktif dalam mencari informasi menggunakan Google Maps. Khusus untuk siswa kategori 3, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan lebih intensif tentunya. Pada tahapan selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi setelah kegiatan dalam kelompok selesai. Guru melakukan asesmen formatif dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Siswa diberikan segmen dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Langkah pertama, soal sederhana diberikan kepada semua siswa. Selanjutnya, soal jenis kompleks dapat dikerjakan siswa yang selesai lebih dulu. Semua soal ini diberikan melalui My Quizzes. Jadi lebih cepat dan mudah untuk diberikan feedback-nya nih kepada siswa. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu pembelajaran diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula, sesuai dengan gaya belajar mereka, auditory visual maupun kinestetik. Kedua adalah diferensiasi proses, setiap kelompok akan berkolaborasi dengan peran masing-masing, sesuai dengan kategori tingkat pemahamannya, dan juga melakukan asesmen sesuai dengan asesmennya masing-masing. Apakah hanya mencapai tingkat sederhana atau tingkat kompleks? Rasa kekhawatiran saya di awal pembelajaran diferensiasi ini dalam pelaksanaan pembelajaran akan hilang terjawab dengan siswa yang asyik dan fokus dalam pembelajaran. Learning dalam pembelajaran ini, kita sebagai guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka. Sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan dapat mengambil waktu untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang lebih membutuhkan. Demikian mengenai pembelajaran diferensiasi yang saya berikan, yang saya laksanakan di SMP 2B Langkwi Nusa Tenggara. Semoga bisa menginspirasi teman-teman guru semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.